A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Sehubungan banyak sekali saudara-saudara kita yang bertanya tentang letaknya mani di dalam diri. Di manakah letaknya mani di dalam diri? Air mani itu nyata ada, tapi tidak pernah ada yang bisa menjelaskan di mana letaknya air mani di dalam diri. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang letaknya air mani di dalam diri, maka kita harus bicara tentang zat, sifat, asma, dan af'al. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saya pernah menjelaskan di dalam satu konten bahwa zat itu bukan Tuhan, sifat itu bukan Tuhan, asma itu bukan Tuhan, dan af'al itu bukan Tuhan. Setelah empat ini, zat, sifat, asma, af'al terhimpun menjadi satu, maka inilah disebut wujud Tuhan. Wujud Tuhan bukanlah Tuhan, supaya kita jangan salah paham. Sekali lagi, wujud Tuhan bukanlah Tuhan. Lalu apa hubungannya air mani dengan zat? Saudara sekalian, saya akan ambil kembali ini, coba diperhatikan saudara. Ini kosong, ini titik, ini alif, ini ba. Kosong ini adalah zat, titik ini adalah sifat, alif ini adalah asma, ba ini adalah af'al.
Kemarin saya menjelaskan bahwa titik ini adalah nurjat karena dia terbit daripada zat nurjat. Yang ini adalah nurullah. Yang ini adalah Nur Muhammad. Nah, lalu apa hubungannya? Kenapa air mani itu tidak kelihatan tempatnya di dalam diri? Karena dia ada pada zat. Ini kita pahami, saudara. Zat itu tidak kelihatan, tidak bertempat, tapi dia nyata ada pada diri. Jadi kita ini diliputi daripada zat. Nah, kita tidak bisa melihat zat. Kita hanya bisa melihat wujud zat. Jadi diri kita juga ini wujud zat. Nah, itulah sebabnya titik ini disebut nurjat. Lalu di mana prosesnya ini? Seperti saya sampaikan di konten bahwa semua ini berproses di dalam ketika kedua orang tua kita berhubungan. Tidak ada apa-apa. Kosong. Entah kita di mana. Lalu kedua orang tua kita berhubungan, maka muncullah titik daripada zat ini. Titik inilah yang disebut nur zat. Setelah titik ini jatuh ke bawah, maka terbentuklah alif. Menetes ke bawah, terbentuk alif. Maka inilah dikatakan nurullah. Setelah sampai di bawah, maka terproses menjadi ba, disebut Nur Muhammad. Itulah sebabnya kita dalam kandungan itu seperti ba bentuknya. Jadi air mani itu tidak bertempat tapi nyata meliputi sekalian tubuh kita ini. Jadi setelah berhubungan, maka semua itu terhimpun menjadi satu. Nah, lalu kenapa kita lahir ke dunia ini punya rasa, punya cinta, punya nafsu, punya kehendak, punya nikmat. Ini pun terproses secara perlahan-lahan, tidak langsung sekaligus. Contoh, anak kecil. Kalau kita cubit, dia terasa. Tapi dia tidak pernah ingat cubitan itu setelah dewasa. Karena memang ini terproses. Kita lahir dengan punya cinta, punya rasa, punya nafsu, dan lain sebagainya. Karena memang kita dari situ prosesnya. Ketika berhubungan itu punya cinta, punya nafsu, dan lain sebagainya. Jadi ibarat begini, ketika kita menanam pisang, yang tumbuh adalah pisang. Ini luar biasa. Kalau kita memahami apa yang kita cerita, memahami jalannya, kita akan muncul keyakinan lebih besar daripada kita hanya sekedar bercerita tapi tidak tahu apa yang kita cerita. Kita akan balik lagi bahwa setelah terhimpun zat, sifat, asma afal, maka menjadilah wujud Tuhan. Wujud Tuhan bukan Tuhan. Kita ini sudah meliputi lengkap
zat, sifat, asma, dan afal. Jadi air mani itu bertempat kepada zat yang ada pada diri, tidak nampak tapi nyata adanya. Disitulah munculnya air mani. Itulah sebabnya air mani juga tidak nampak dalam diri, tapi nyata ada. Tidak ada yang pernah menjelaskan letaknya air mani di sini tidak ada. Contoh misalnya kita motong hewan atau sapi atau kambing. Semua di situ nampak air kencing, ngengeknya, darahnya, semua nampak di situ. Cuma satu yang nggak nampak di situ adalah air mani. Itu juga binatang punya air mani. Jadi letaknya air mani itu ada pada zat. Itulah sebabnya ketika dia menetes, titik inilah disebut nurjat, yaitu air mani. Setelah menetes ke dalam rahim ibu, terbentuklah alif, nurullah. Disebut juga asma. Ketika dia sudah bertajalli menjadi ba, disebut Nur Muhammad, af'al, perbuatan Allah. Lalu setelah dia keluar ke alam dunia, disinilah disebut Nur Insan, atau disebut insan kamil, lagi mukamil. Subhanallah. Mohon maaf saudara, tidak akan sempurna pengetahuan kita atau pengenalan diri tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak memahami proses ini. Kalau kita hanya sekedar bercerita, kenapa kita sekedar bercerita? Karena kita belajar cerita, bukan belajar proses dan jalannya. Maka akhirnya kita menjadi guru cerita, tidak pernah tahu seperti apa prosesnya, sehingga kita bisa terjadi. Kita sering mendengar Allah bertajalli, di mana prosesnya bukan turun dari langit bertajalli, tapi di sini prosesnya ketika berhubungan kedua orang tua kita. Zat bertajalli menjadi titik disebut nurjat, titik bertajalli menjadi alif, alif bertajalli menjadi ba. Jadi saudara, kita sering mendengar cerita tentang titik ba. Titik ba inilah sudah menyatu dengan ba-nya. Subhanallah, tidak bisa lagi dipisahkan. Apa sebab? Karena titik inilah bertajalli menjadi alif, alif bertajalli lagi menjadi ba, maka disebut titik ba. Kenapa disebut titik ba? Karena titik dulu baru ba, bukan ba titik, bukan. Titik ba, titik dulu baru ada ba, bukan ba baru ada titik. Subhanallah. Nah, kalau saudara ingin memahami rahasia Al-Quran, pelajari titik. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.